Salah satu kebanggaan terbesar dalam hidup kita adalah bahwa kita menerima belas kasihan dari Tuhan. Saudara, kalau kita hanya dapat belas kasihan dari manusia, wah, sedih sekali. Kenapa? Karena belas kasihan manusia itu berbahaya. Kalau manusia berbelas kasihan, maka apa yang terjadi? Manusia biasanya membicarakan, kenapa? Aduh, kasihan dia ya begini. Itu kan karena saya kasihan aja sama dia, makanya saya bantu, makanya saya tolong. Aduh, kalau manusia berbelas kasihan, ujung-ujungnya nggak enak, buntut-buntutnya diomongin, saudara-saudara. Dan kalau manusia berbelas kasihan, kadang-kala kan akhirnya merendahkan. Aduh, kesiannya dia ya, orang susah ya. Aduh, kesiannya dia ya. Aduh, kesiannya. Meskipun kita ditolong, tetapi akhirnya kita direndahkan. Tetapi waktu Allah berbelas kasihan sangat berbeda. Belas kasihan Allah bukan hanya Allah melihat menggeleng-geleng kepala, aduh kasihannya, udahlah tolonglah. Tidak. Waktu Allah berbelas kasihan, lihat apa yang terjadi dengan Bartimeus. Alkitab berkata, Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan di Yeriko. Lalu Yesus lewat. Lalu dia berteriak, Yesus anak Daud, belas kasihan akan aku. Dengan lain kata dia berkata, have mercy on me. Berbelas kasihanlah akan hidupku. Apa yang terjadi? Yesus bukan kasih uang kecil. Yesus bukan kasih sekedar uang sedekah untuk orang yang dia kasihani ini. Tidak, tetapi apa yang terjadi? Dia berhenti dan dia berkata, panggil orang buta itu. Lalu ketika dipanggil Bartimeus, dia tanya, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu? Lihat, waktu Allah berbelas kasihan kepada kita, Allah mengangkat kita sederajat dengan kita. Sehingga Yesus berkata apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa, ku beritahukan kepadamu. Berarti waktu Allah berbelas kasihan kepada kita, waktu Kristus berbelas kasihan buat kita, diangkatnya derajat kita, dia cukupi segala yang kita perlukan, dia lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Waktu kita menyadari, saya menerima belas kasihan dari Allah, tidak ada alasan untuk kita khawatir, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Kita maju tetap karena kita tahu Kristus kekuatan sumber damai sejahtera kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di program ini kita secara khusus sedang bicara tentang belas kasihan. Tetapi sebelum kita lanjut bicara tentang belas kasihan, dari dasar hati saya yang terdalam, saya juga mau berterima kasih untuk setiap saudara yang dengan setia telah mengikuti program ini. Bahkan saudara-saudara yang telah mengirim surat kepada saya, mengunjungi website kami, bahkan saudara-saudara yang telah mengirim email kepada kami, saudara-saudara yang juga telah menghubungi kami melalui telepon. Kami bersuka cita untuk dapat melayani saudara, dan kami berdoa terus bagi setiap saudara, sehingga program-program kami boleh menguatkan iman saudara dan membuat saudara makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih bahkan buat setiap saudara yang telah mengirim surat kesaksian bagaimana melalui program ini saudara dibawa dekat kepada Tuhan, dan program ini sudah disadarkan sehingga rumah tangga sudah dipulihkan. Bagaimana sudah melalui program ini mendapat mujizat, sudah berdoa ikut tumpang tangan dalam program ini, penyakit sudah disembuhkan, hati sudah diberi damai sejahtera, dan doa-doa sudah dijawab oleh Tuhan. Kami memuji Tuhan buat semua yang telah kami terima dari saudara, karena saya percaya bahwa dapat melayani saudara adalah kehormatan tersendiri bagi kami. Karena itu kami akan terus mendoakan saudara sekalian, pendengar yang diberkati Tuhan, untuk tetap maju dan menjadikan Yesus yang paling utama. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam membahas tentang belas kasihan ini, kita mau sama-sama lihat dari Hosea pasal 11. Hosea pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Hosea pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku,
belas kasihanku bangkit serentak. Perhatikan, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah baca ayat sebelumnya betapa Tuhan marah terhadap umatnya, tetapi Alkitab berkata, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak, aku tidak akan melaksanakan murkaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut belas kasihan. Maka yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah karena Allah berbelas kasihan, maka Dia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang mempresentasikan Yesus dengan cara yang sangat keliru. Ada banyak orang yang selalu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kalau kita salah Tuhan pukul, Tuhan hajar, Dia akan menghabisi kita. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang tua yang menggambarkan Allah sebagai Allah yang dalam tanda petik sangat garang kepada anak-anaknya. Ayo habisin makan, kalau enggak nanti Tuhan marah, Tuhan pukul kamu. Ayo, kamu harus ke gereja, kalau tidak nanti Tuhan marah, Tuhan pukul kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mempresentasikan Yesus sebagai pribadi yang sangat keras sekali. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Daud berkata tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah harus memukul kita setiap kali kesalahan kita, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi hidup kita. Kondisi hidup kita pasti hancur-hancuran. Kenapa? Dosa kita banyak. Tetapi saya bersyukur Allah hanya memukul kita untuk mendidik, bukan untuk membalas kejahatan kita. Kalau Allah harus memukul kita karena kebaikan sudah tidak bisa mengubah hidup kita, saya pelajari pertama sebelum Allah pukul kita, pasti Allah berkati kita dulu, Allah ingatkan kita dulu, Allah ngomong dulu dengan kita, sehingga kita mulai merasa iya ya saya salah begini. Tapi kalau kita mau terus jalan, bukan berarti Tuhan mau balas kesalahan kita. Tuhan cuma mau mendidik kita. Tuhan gak mau kita jatuh lebih dalam lagi. Tuhan gak mau kita hancur lebih hancur lagi. Tuhan gak mau kita terpisah makin jauh lagi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia harus memukul kita, tetapi itu bukan membalas, tetapi Dia memukul kita untuk mendidik, supaya kita sadar, supaya kita berbalik, dan akhirnya kita kembali ke jalan Tuhan. Jadi yang pertama, karena Allah berbelas kasihan, maka Dia tidak membalas, tidak menghukum kita sebesar kesalahan kita. Yang kedua saya pelajari, karena Allah berbelas kasihan, maka Dia selalu membentuk dan memproses kita dengan sabar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita harus naikkan syukur. Tuhan kita tuh sabar banget. Kita tuh kadangkala adalah orang-orang yang tidak sabar. Kadangkala kita ngajar anak kita aja gak sabar. Kita nerangin sesuatu, kalau dia gak ngerti-ngerti, duh tolol banget sih kamu, duh bodoh banget sih kamu. Akhirnya kita mulai kata-kata sumpah serapah keluar dari bibir mulut kita. Gak boleh begitu, cabut kebiasaan itu. Mari kita belajar jadi orang-orang yang mengucapkan berkat, bukan mengucapkan kutuk. Tapi dari sini saya belajar betapa Tuhan mendidik kita dengan sabar. Seharusnya kita dihukum, tapi Tuhan dengan kesabarannya tetap memilih kita. Seharusnya kita udah gak dipakai untuk pekerjaan Tuhan, karena kita sudah terlalu banyak ngecewain Tuhan. Tapi selalu saja Tuhan dengan sabar membentuk kita, memproses kita, mengangkat kita kembali. Karena apa? Dia Allah yang berbelas kasihan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Allah berbelas kasihan, maka Dia tidak membalas, tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang kedua, karena Allah berbelas kasihan, maka Dia selalu memproses kita, membentuk kita dengan sabar. Yang ketiga, karena Allah berbelas kasihan, maka Dia selalu menyiapkan yang terbaik buat kita. Meskipun kita kadang-kadang mengecewakan Tuhan, tapi tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Meskipun kita berkali-kali mengecewakan Tuhan, tapi selalu Tuhan sediakan yang terbaik. Saudara, Daud telah mengecewakan hati Tuhan, meskipun Tuhan telah memberkati Daud, meskipun banyak hal juga yang baik
terbaik yang Daud sudah buat. Tapi kemudian Daud berzina dan Daud membunuh Uria, suaminya Batsheba itu. Jadi dia berzina dengan Batsheba dan dia membunuh Uria, suaminya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Anak yang dilahirkan Batsheba kemudian mati, tetapi anak kedua yang dilahirkan oleh Batsheba adalah Salomo. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi Daud. Meskipun Daud sudah keliru, meskipun Daud sudah salah, meskipun Daud sudah berdosa, tapi waktu dia bertobat, dia minta ampun, Tuhan berbelas kasihan sehingga kembali yang terbaik disediakan. Ingat, karena Allah berbelas kasihan, maka dia tidak menghukum dan membalas kesalahan kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang kedua, karena Allah berbelas kasihan, maka dia selalu membentuk, memproses kita dengan sabar. Karena dia berbelas kasihan, dia selalu menyiapkan yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Allah berbelas kasihan, maka dia selalu menghalau kita dari musuh. Setiap kali musuh rancangan yang jahat, Allah berdiri di depan kita, mengawal langkah kita, dan memberikan kepada kita kepastian dalam langkah-langkah kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia Allah yang berbelas kasihan. Karena itu mari kita datang dekat kepada Tuhan, menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Kalau selagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami bangga karena punya Allah yang berbelas kasihan. Kalaupun kami pernah mengecewakan Tuhan, kalaupun kami pernah gagal, kalaupun kami pernah jatuh dalam dosa, Tuhan, kembali kami merendahkan diri. Tuhan, jamah hidup kami kembali, angkat hidup kami kembali, beri semangat baru dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kami tahu Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik buat kami. Hamba juga doa buat yang sakit, Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, mereka yang kerja, usaha, dagang diberkati, orang-orang muda akan terus makin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara